hadir bersama kita, bil khusus Bapak Haji Najaun, Bapak Haji Ilham, Bapak RW, Bapak Haji Abid, dan para orang tua lainnya, para tokoh masyarakat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah berikan kita sehat wal afiyah. Amin. Allah mudahkan segala urusan kita. Amin. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Dan Allah jadikan anak-anak, cucu-cucu dan keturunan sholihin dan sholihat. Amin. Min ahlil ilmi wal khair. Amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih pada Bapak Andi yang senantiasa menghubungi saya, mengingatkan kembali. Kita lanjutkan pada halaman 20. Faslun wa arkanus shalah, rukun salat. Seperti biasa saya baca kemudian diikuti. Wa bisanadil muttasili ila al-imam al-muallif rahimahullah ta'ala wa dama nafa'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa arkanus salati Samaniyata asyara ruknan an-niyatu wal qiyam ma'al qudrati wa takbiratul ihrami wa qira'atul fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha warruku' wat-tuma'ninatu fihi warraf'u wal-i'tidalu wat-tuma'ninatu fihi was-sujudu wat-tuma'ninatu fihi wal-julusu bainas sajdataini wat-tuma'ninatu fihi wal-julusu al-akhiru wat-tashahhudu fihi was-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihi wat-taslimatul ula wa niyatul khuruji minas salati wa tartibul arkani ala ma dzakarnahu. Faslun, ini suatu fasal warakanus salati, bermula rukun salat itu samaniyata asyara ruknan, ada 18 rukun. Nah, ini masuklah kita melanjutkan pada pembahasan yang kemarin itu tentang rukun salat. Nah, ini rukun salat harus dikerjakan ketika kita salat. Jadi ketika kita salat harus dikerjakan rukun salat ini. Kalau tidak dikerjakan maka salat kita tidak sah. Nanti dalam salat itu ada syarat, ini sudah kita bahas. Kemudian syarat terbagi dua, ada syarat wajib, ada syarat sah. Kemudian ada rukun. Kalau syarat harus dikerjakan, kalau rukun harus dikerjakan. Perbedaannya apa? Kalau syarat sebelum melaksanakan ibadah, kalau rukun ketika berlangsungnya ibadah. Syarat sholat diantaranya suci dari 2 hadas. Berarti sebelum sholat harus suci dari 2 hadas. Kalau sebelum sholat mohon maaf buang air atau kencing, maka harus istinja kemudian wudu. Nah, wudu itu dikerjakan sebelum sholat. Nggak mungkin lagi sholat wudu kan, enggak. Nah, jadi wudu itu dikerjakan sebelum sholat. Itu syarat namanya. Tapi kalau rukun sedang sholatnya dikerjakan. Rukun sholat diantaranya baca Fatihah.
Nah, baca Fatihahnya itu dikerjakan sedang sholat. Nah, syaratnya itu dikerjakan sebelum, kalau rukun sedang dikerjakannya. Dua-duanya wajib. Nanti ada sunnah di dalam sholat. Sunnah terbagi menjadi dua. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad, sunnah yang apabila dikerjakan sah sholatnya, dapat berpahala, dan apabila ditinggalkan tidak mengapa, namun disunnahkan sujud sahwi. Itu sunnah ab'ad. Kalau sunnah hayat, sunnah yang apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mengapa sholatnya, dan tidak disunnahkan apabila ditinggalkannya dengan sujud sahwi. Jadi sunnah ab'ad, sunnah sujud sahwi. Kalau ditinggalkan sunnah hayat, tidak disunahkan sujud sahwi. Contoh sunnah ab'ad adalah kunut ketika subuh tadi. Apabila ditinggalkan maka disunahkan sujud sahwi. Andai kata tidak sujud sahwi pun tidak mengapa. Itu sunnah ab'ad. Jadi umpama subuhnya kunutnya lupa, nah kemudian udah pengen sujud sahwi, ternyata sujud sahwinya lupa juga gitu. Jadi dua-duanya lupa, kunutnya lupa, mau sujud sahwi lupa juga. Itu nggak apa-apa karena mereka tahu dia banyak pikiran. Nah, jadi kalau begitu nggak apa-apa. Kalau sunnah hayat ditinggalkan tidak mengapa, artinya tidak disunahkan sujud sahwi. Seperti apa? Baca iftitah. Yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran, itu iftitah. Tidak dikerjakan tidak mengapa, dan tidak disunahkan sujud sahwi. Nanti dalam sholat ada hal-hal yang dimakruhkan ketika sholat. Nah, ini semua masih berhubungan dengan sholat. Kita bahas sekarang adalah rukun. Yang pertama, rukun sholat itu adalah niat. Niat menyengaja sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya. Qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Jadi menyengaja sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya, itu disebut niat. Nah, niat ini adanya di hati. Kapan niat sholat? Ketika takbiratul ihram. Kita sudah bahas niat ya? Nah, niat sudah kita bahas. Cuma niat itu ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Sholat sunnah dibagi tiga. Ada sholat sunnah yang punya waktu, ada sholat sunnah yang punya sebab, ada sholat sunnah yang tidak punya waktu, tidak punya sebab. Jadi sholat dibagi fardu, kemudian sunnah. Sunnah dibagi yang punya waktu, punya sebab, kemudian tidak punya waktu, tidak punya sebab. Kemudian sebabnya dibagi tiga. Sebabnya duluan, nih papan tulisnya nggak muat nih. Sebabnya duluan, sebabnya berbarengan, sebabnya belakangan. Yang sholat fardu kita sudah bahas sebulan yang lalu. Nah, sekarang sholat sunnah. Sholat sunnah yang punya waktu. Contoh sholat sunnah yang punya waktu. Jadi sholat fardu kita sudah tidak bahas lagi karena sudah tiga komponen. Qasdu syai', saya niat sholat, atau sahjaku, atau saya niat sembahyang, atau sahjaku sembahyang. Sebut fardunya fardu, kemudian ta'yin tentuin subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tentuin. Kayak tadi, berarti sekedar ini cukup. Sahjaku sembahyang fardu subuh, dah. Atau saya niat sholat fardu subuh, cukup. Saya menyengaja sholat fardu subuh, cukup. Nah, itu cukup semua tadi tuh. Itu kapan? Ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram. Cuma perbedaannya, kalau jadi imam maka disunnahkan menyebut imam. Artinya saya niat sholat fardu subuh menjadi imam. Nanti kalau makmum wajib di hati niat menjadi makmum atau mengikut imam. Sahajaku sembahyang fardu subuh menjadi makmum, atau sahajaku sembahyang fardu subuh mengikut imam. Jadi ada menyebut rokaatnya sunnah, menyebut menghadap kiblat sunnah, menyebut karena Allahnya sunnah. Jadi kalau yang komplit
saya niat sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat, menjadi makmum atau mengikut imam, atau juga menjadi imam karena Allah Ta'ala, itu yang komplit. Tapi yang sekedar wajib ada 3 komponen tadi. Ini khusus sholat fardu. Nah sekarang sholat sunnah. Sholat sunnah yang punya waktu. Arti sholat sunnah dzatul waqt, yang punya waktu, maksudnya dia dikerjakan di waktu tertentu. Di waktu tertentu. Jadi punya waktu. Contoh sholat sunnah rawatib. Rawatib. Berarti kalau sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang punya waktu. Berarti dia mengiringi sholat fardu. Nah rawatib dibagi 2, ada qobliyah, ada ba'diyah. Contoh subuh nih. Subuh ini ada ba'diyah nggak? Ada nggak? Nggak ada. Adanya hanya qobliyah. Berarti sholat sunnah subuh ini sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu subuh. Berarti ada waktunya. Waktunya kapan? Sebelum mengerjakan sholat fardu subuh. Lagi yang punya waktu sholat duha. Nah, sholat duha itu sholat sunnah dikerjakan di pagi hari, dari terbitnya matahari naik sampai setinggi tombak 16 menit setelah terbit, kemudian sampai sebelum zuhur di pendapat yang kuat. Jadi sebelum zuhur atau zawal. Meskipun ada pendapat sampai sebelum istiwa. Nah, yang kuat jadi setelah terbit matahari naik setinggi tombak 16 menit setelah terbit sampai sebelum zuhur. Berarti ini waktu. Sholat duha, sholat yang punya waktu. Boleh nggak sholat duha dikerjakan jam 9 malam? Enggak. Kali dia rajin banget gitu kan enggak juga, enggak boleh. Nah, berarti sholat punya waktu. Lagi, sholat sunnah yang punya waktu, sholat tarawih gitu. Itu sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari setelah isya di bulan Ramadan. Itu tarawih namanya. Misalnya malam ini sholat isya, kemudian ba'diyah, ini malam nih, kemudian tarawih, sah nggak? Malam ini nih, malam ngerjain isya, kemudian ba'diyah, habis ba'diyah isya ngerjain tarawih, sah apa enggak? Ya enggak. Waktunya. Oh iya, karena bukan waktunya. Sah enggak? Gila iya. Kenapa? Karena bukan waktunya. Nah ini semua sholat sunnah punya waktu. Nah sholat sunnah punya waktu itu cukup 2 komponen di dalam niatnya. Qasdul fi'l, menyengaja sholat, saya niat sholat, sahajaku sembahyang, dan ta'yin, nentuin sholatnya apa. Jadi kalau fardu ada 3, nyebut fardu. Kalau sunnah nggak usah disebut sunnah, tidak mengapa. Itu hukumnya sunnah, menyebut sunnah. Jadi tak sholat duha cukup Allahu Akbar. Di hati ngomong Allah, saya niat sholat duha, Allahu Akbar. Cukup dasar. Allah, sahajaku sembahyang duha, Allahu Akbar. Sah. Allah, saya menyengaja sholat duha, Allahu Akbar. Sah. Jadi nggak nyebut sunnah tidak mengapa. Beda dengan fardu tadi. Tapi yang komplit Allah, saya niat sholat sunnah duha 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Itu yang komplitnya. Tapi sekedar sah, sebatas sah, cukup Allah, saya niat sholat duha, Allahu Akbar. Nah gitu, cukup seperti itu. Tentuin apa? Termasuk menentukan qobliyah atau ba'diyah. Kalau ada sholat qobliyah dan ba'diyahnya. Contoh sholat isya, sholat fardu isya, rawatibnya ada ba'diyahnya enggak? Ada. Ada qobliyahnya enggak? Ada. Qobliyah itu semuanya ada. Nah, kalau subuh kan enggak ada ba'diyah. Asar enggak ada ba'diyah. Tapi isya ada ba'diyah. Berarti tentuin mau sholat sunnah rawatib nih, qobliyah apa ba'diyah. Ini kalau isya nih.
Jadi misalnya setelah Isya atau ba'diyah Isya, tentuin Allah, saya niat salat ba'diyah Isya, Allahu Akbar. Allah, saya niat salat sunnah ba'diyah Isya, Allahu Akbar. Nggak bisa cuma sebatas sunnah saja, ngomong sunnah. Karena ada qobliyah, ada ba'diyah. Jadi nggak bisa Allah, saya niat salat sunnah Isya, Allahu Akbar. Itu nggak sah. Karena belum nentuin ini qobliyah apa ba'diyah. Beda halnya dengan subuh. Subuh tadi nih, Bapak ngerjain sholat sunnah qobliyah subuh tanpa nyebut qobliyah, itu sah. Kenapa? Karena subuh udah pasti nggak ada ba'diyah. Kalau nggak ada ba'diyah berarti qobliyah. Jadi subuh sebatas Allah, saya niat sholat sunnah subuh, Allahu Akbar, sah. Otomatis qobliyah, soalnya subuh nggak ada ba'diyah. Jadi itu niat cukup dua komponen. Yang pertama menyengaja sholatnya, saya niat sholat, saya jatuh sembahyang, ini sholat sunnah punya waktu. Kemudian tentuin, ini sholatnya duha kah, witir kah, qobliyah kah, ba'diyah kah, itu tentuin. Kecuali sholat sunnah rawatib yang nggak ada ba'diyah. Berikutnya sholat sunnah yang punya sebab. Sholat sunnah yang punya sebab seperti apa? Sholat sunnah yang punya sebab gerhana. Gerhana dibagi dua. Ada gerhana rembulan, ada gerhana matahari. Gerhana bulan, ada gerhana matahari. Misalnya diumumkan tanggal 20 Januari 2024 akan terjadi gerhana bulan. Dimulai dari pukul 19 sampai 23 misalnya. Nah, berarti tanggal tersebut dari pukul 7 malam sampai 11 malam itu waktu untuk mengerjakan sholat gerhana bulan. Kenapa dikerjakan? Karena ada gerhana. Karena ada gerhana bulan. Kalau nggak ada gerhana bulan, sholat gerhana nggak. Kalau nggak ada gerhana bulan, nggak ada sholat gerhana bulan. Nah, makanya itu sebab namanya. Contoh lagi, selain bulan matahari. Contoh lagi sholat sunnah istisqa. Sholat sunnah minta turun hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istisqa. Berarti kalau sholat istisqa karena ada sebab. Sebabnya apa? Kemarau. Ya, masya Allah. Itu tanaman udah pada ngayuk semua. Sawah gagal panen, perkebunan gagal panen. Kemudian kita semua kurang air, mau wudu, mau apa susah. Kita 3 atau 4 bulan aja nggak turun hujan, panas aja, udah kelimpungan gitu. Oke, berarti kita sholat sunnah istisqa, minta kepada Allah agar diturunkan hujan. Kalau nggak ada kemarau, kalau nggak ada panas tadi, kalau hujan tetap turun, maka kita nggak sholat istisqa. Berarti sholat istisqa ada sebab. Berarti sholat sunnah yang punya sebab, gitu. Cuma sekarang jangan istisqa ya, jangan. Ya udah hujan terus. Hujan terus sekarang. Kita di sini aja kalau hujan, alhamdulillah. Kalau daerah sini kita nih giliran sini kita aman lah. Tapi kita udah nyebrang sono ke Deplu tuh. Nah, itu udah Muara Deplu udah lumayan tuh. Yang depan rumah makan Putra Minang tuh. Nah, udah itu sampai sana. Nah, itu sebab namanya, punya sebab. Niatnya bagaimana? Sama, ada 2 komponen. Saya niat sholat kayak tadi, kayak punya waktu, dan tentukan ini sholatnya apa. Kalau gerhana bulan, sebut gerhana bulannya, disebut khusuf. Kalau gerhana matahari, sebut gerhana mataharinya, disebut khusuf. Jadi nggak boleh kalau kita sholat gerhana bulan
niatnya belum nentuin, cuma Allah saya niat sholat gerhana, Allahu Akbar. Coba kalau sebatas saya niat sholat gerhana, gerhana kan dibagi dua. Ini mau gerhana apa? Gerhana bulan atau gerhana matahari? Maka ditentukan. Berikutnya terakhir, sholat sunnah yang tidak punya sebab dan tidak punya waktu. Dia nggak punya sebab, nggak punya waktu. Ini sholatnya nih. Sebab enggak, waktu juga enggak. Namanya disebut sholat sunnah mutlak. Cuma ada hubungannya dengan waktu-waktu yang diharamkan kalau sholat sunnah mutlak. Satu, habis subuh kita nih. Dua, ketika terbit matahari, pas terbitnya bunyi itu terbit berarti jam 5.48. Jam 5.48 itu pas waktu itu syuruk atau tulu' nggak boleh sholat mutlak. Dari habis subuh sama. Kemudian ketika istiwa matahari di tengah sebelum zuhur, ini haram sunnah mutlak. Kalau duha boleh, duha kan bukan sunnah mutlak, tapi yang punya waktu. Kemudian ba'da asar, setelah asar nggak ada sholat sunnah mutlak. Kemudian ketika matahari menguning, itu mendekati maghrib nggak ada. Di waktu ini haram sholat sunnah mutlak. Kalau begitu, misalnya malam hari, ba'da isya udah bebas sunnah mutlak. Sunnah mutlak itu nggak ditentuin namanya. Pokoknya mutlak aja, sholat sunnah aja dia, gitu. Dan nggak kehitung jumlah rakaatnya, bebas. Misalnya nih, pengen ya udah dah, saya pengen sholat sunnah mutlak 100 rakaat, nggak apa-apa. Ntar malam nih, bapak 100 rakaat nggak apa-apa. Rokaatnya nggak ngapa-ngapa, cuma bapaknya ngapa-ngapa, gitu loh permasalahannya. Nah itu mutlak namanya, bebas gitu. Nah kalau sholat sunnah tadi yang mutlak nggak terikat dengan waktu dan sebab, nggak ada sebab dia, nggak ada gerhana, nggak ada kemarau, nggak ada apa, sholat aja dia malam. Udah sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat, sholat terus dia begitu. Ini cukup cuma satu doang komponen niatnya, qasdul fi'l, menyengaja aja. Saya niat sholat, udah gitu doang. Allahu Akbar, Allah saya niat sholat, Allahu Akbar. Nggak nyebut sunnah, nggak ngapa-ngapa, nggak nentuin, nggak ngapa-ngapa, udah gitu doang. Nah ini komponen derajat niat dari sholat fardu, dari sholat sunnah yang punya waktu, sholat sunnah yang punya sebab, sholat sunnah yang tidak punya waktu dan tidak punya sebab. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua, wal qiyamu ma'al qudrati, berdiri ma'al qudrati itu bersama atau jika mampu. Ini rukun sholat yang kedua. Kalau di kitab lain fikih mazhab Syafi'iyah juga, yaitu niat, kemudian yang kedua takbiratul ihram. Nah kalau di sini didahulukan berdiri bagi yang mampu. Nah rukun salat berikutnya berdiri. Ini salat fardu. Ingat ini salat fardu harus berdiri. Kayak subuh tadi, badan sehat, fisik prima, semua pokoknya sehat afiat, itu wajib berdiri. Kalau salat fardu, ini ngomong salat fardu, nggak boleh duduk. Nggak sah sholatnya, nggak boleh duduk. Kalau sehat, kalau mampu, ini sholat fardu ya, sehat, Allahu Akbar, harus berdiri. Kalau nggak mampu, sakit misalnya, mudah-mudahan kita semua sehat afiat. Sakit, ada orang kepala puyeng, pusing, asal berdiri puyeng, udah keliangan udah gitu. Cuma puyeng ada dua ya, ada puyeng penyakit, ada puyeng gak punya duit ya. Nggak tahu ya kemana nih. Nah kalau puyeng pusing udah keliangan, duduk nggak bisa juga, berbaring, pala di sana, kaki di sini, arah kiblat. Kalau nggak bisa juga terlentang, ya. Jadi pala dikasih bantal ngadep arah kiblat. Jadi salat wajib diri,
sholat fardu, ini wajib diri. Wajib diri. Ini rukun. Sehat, afiat, ini harus berdiri. Kalau enggak diri enggak sah. Kecuali sakit, nah duduk. Duduk yang afdolnya, nah duduk daripada kita ini namanya iftirash. Allahu Akbar. Ini iftirash, duduk. Kan duduk macam-macam ya. Ini disebut duduk apa diri? Duduk. Kondisi saya duduk apa diri sekarang? Duduk. Nih, duduk apa diri? Duduk. Sholat begini itu nggak apa-apa. Kondisi begini duduk nggak apa-apa. Duduk begini silahkan. Ini ngomong bolehnya ya. Ini duduk nggak? Duduk juga. Duduk. Duduk juga. Duduk juga. Duduk juga. Tapi duduknya yang mana itu maksudnya? Kita sholatnya. Nah, kita iftirash itu. Nah, jadi seperti ini. Justru Zainuri ini saya sakit, ini nggak bisa. Berarti pakai kursi, ya kursi. Kan kursi posisinya apa gitu? Duduk, gitu. Nah, kalau nggak kuat berdiri, nih duduk yang afdal mau sholat seperti ini, ya iftirash. Kalau nggak bisa juga berbaring, pala di situ, kaki di sini. Ini anggap ya, mohon maaf itu kiblat ke sana. Ya berbaring. Mohon maaf ya Pak. Ini soalnya, nah berbaring gitu. Kalau nggak bisa juga terlentang. Ini misal kiblat sono, nggak mungkin saya praktekin saya ke sono. Nah ini begini. Ini tapi palanya nanti dikasih bantal. Kalau begini nanti pala saya malah atas bukan ke kiblat. Contoh begini nih. Nah ini malah nggak sah karena ke atas gitu. Tapi ini kasih bantal begitu. Nah jadi posisi seperti ini gitu. Ini berat loh, praktekin gini nggak ada bantal, nggak ada apa, berat ini. Masya Allah, demi kalian. Iya, nah itu sampai sepertinya, sampai seperti itu tahapan terakhir, Jadi kasih bantal karena kiblat. Nah, ini sholat fardu wajib berdiri. Namun kalau sholat sunnah, ini sholat sunnah, boleh sholat sunnah, mau punya waktu kayak punya sebab kayak mutlak kayak boleh duduk meskipun sehat. Nah, ini dipahami. Jadi kalau sholat sunnah boleh duduk meskipun sehat. Misalnya nih, qobliyah, ba'diyah, padahal sehat nih, duduk dia, gitu, nggak apa-apa. Allahu Akbar. Cuma diterangkan sama para ulama, nanti meskipun sehat boleh duduk, sholat sunnah, garis yang keren, sholat sunnah boleh duduk meskipun sehat, tapi pahalanya setengah, separuh pahalanya. Kenapa? Karena sehat. Kalau sakit udah tetap full. Gitu, iya, setengah. Sekarang taraweh wajib apa sunnah? Sunnah apa wajib? Sunnah. Boleh duduk dia. Misalnya, mau banget imamnya nih, misalnya gitu. Imam lama sholat taraweh diciriin, ya kan orang di lama nih, duduk aja. Allahu Akbar. Ini kalau dia imam tarawih rakaat pertama baca 5 halaman. Oh, itu rakaat pertama 5 halaman. Ntar kalau 2 rakaat ya 10 halaman. Duduk misalnya gitu. Atau misalnya tarawih semua makmumnya duduk misalnya. Padahal sehat, enggak apa-apa. Apa imamnya? Aku ngikut juga duduk juga, itu enggak ngapa-ngapa. Namanya masjid aneh. Itu jadi dipahami mana yang wajib, mana yang sunnah. Rukun sholat berdiri bagi yang mampu. Pas ada orang sholat duha, witir, berdiri. Enggak, ini sunnah. Tapi kalau yang sholat fardu emang harus berdiri. Jadi makanya kita kalau ngaji itu biar komprehensif, biar menyeluruh, supaya nggak salah paham nanti dalam memahami agama gitu. Jadi mana yang harus berdiri, mana yang boleh duduk, mana yang sehat, mana yang sakit.
Caranya itu bagaimana? Berarti kan sholat wajib berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu, maka kita secara nggak langsung agama nyuruh kita jaga kesehatan, gitu. Makanya semua jadi ibadah, makan jadi ibadah. Coba kalau kita nggak makan, orang nggak makan, coba emang nggak makan, ntar kuat nggak berdiri kira-kira? Ya nggak kuat, gemeteran karena nggak makan. Makanlah, makan itu ibadah, minum itu ibadah, semuanya ibadah. Biar masuk organ ke tubuh kita, nanti itu menjadi sehat afiat, maka kita bisa sholat, kita bisa fardunya, kita bisa sunnahnya, kita bisa ngajinya. Nah, jadi seperti itu. Itu rukun yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Rukun berikutnya yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbir dibagi dua dalam salat nanti. Ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal. Apa itu takbiratul ihram? Takbir yang dikerjakan di permulaan sholat, itu namanya takbiratul ihram. Ini takbir disebut takbiratul ihram yang tadinya boleh sebelum Allahu Akbar. Ingat, takbir itu bukannya kalimat Allahu Akbar. Takbir itu apa? Allahu Akbar. Yang sebelum takbir itu boleh, tapi ketika sudah ngomong Allahu Akbar jadi haram. Ingat, takbiratul ihram Allahu Akbar, bukan ngangkat tangan, bukan takbiratul ihram. Itu raf'ul yadain, hukumnya sunnah. Allahu Akbar, ngangkat tangan bukan takbiratul ihram, bukan rukun. Rukunnya itu yang Allahu Akbar. Itu Allahu Akbar namanya takbiratul ihram. Nah, takbir yang apabila dibaca yang tadinya sebelum takbir tersebut boleh, tapi ketika sudah takbir jadi haram. Di sebelum sholat nih, ya. Sebelum sholat baru iqamah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita imamkan sufu meluruskan rapatkan sok dan dari saja. Nah, kita mau sebelum Allahu Akbar kan kita masih boleh ngomong, Pak, masih boleh karena belum Allahu Akbar. Tapi ketika sudah Allahu Akbar, masih boleh ngomong nggak? Masih boleh ngobrol nggak? Masih boleh makan nggak? Enggak, karena udah Allahu Akbar. Dan ketika udah Allahu Akbar, udah nggak boleh lagi ngomong, ngobrol, nggak mungkin. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ntar kondangan jam berapa? Ar-Rahman. Udah nggak bisa, udah haram. Yang tadinya boleh, ketika udah takbiratul ihram jadi haram. Nah, takbir itu Allahu Akbar. Makanya karena rukun, lafadznya biar betul kalimatnya Allahu Akbar. Nah, A-nya pendek, bar. Allahu Akbar. Gitu. Jangan begini. Allahu Akbar. A-nya panjang. Allahu Akbar. Bukan lamnya panjang. Ini dia panjang. Allahu Akbar. A-nya panjang tuh dia. Itu salah. Kalau Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Tapi kalau A-nya panjang, Allahu Akbar, jadi istifham, kalimat pertanyaan. Apakah Allah Maha Besar? Beda nggak? Contoh gini dari sana. Pak RWD ini ganteng. Kalimat kedua, apakah Pak RWD ini ganteng? Itu dua kemungkinan. Kalau apakah? Kalau Pak RWD ini ganteng, itu namanya penetapan.
ya, pernyataan. Tapi apakah Pak RW Dedi ganteng? Pertanyaan, bukan pernyataan. Pertanyaan. Bisa jawabannya iya, bisa jawab sendiri. Nah, jadi seperti itu. Nah, tapi Allah Maha Besar, pernyataan. Apakah Allah Maha Besar? Ya nggak sah salatnya. Makanya artinya jangan panjang. Allahu Akbar, salah. Berikutnya, nggak boleh berpanjang baknya. Allahu Akbar, itu salah. Ya, itu ntar artinya Allahu Akbar. Akbar itu artinya gendang. Nah, dalam bahasa Arab itu salah. Gendang. Nah, juga nggak boleh diem antara Allah dan Akbar. Allah Akbar, gitu. Jangan ada begitu. Allahu Akbar. Kalau mau begitu, jangan Allah Akbar. Jangan wakaf, jangan diem di situ. Jangan juga ditambahin Allahu wa Akbar, ada wa-nya. Allahu wa Akbar. Atau panjang hu-nya Allahu Akbar. Atau dibalik, bukannya Allahu Akbar, Akbar Allah. Jadi takbir aja biar benar. Juga jangan Akbar diganti wow. Allahu Akbar, bukan Akbar jadi Wakbar, gitu. Dan takbiran-takbirannya anak-anak, tapi anak-anak ya begitulah emang anak. Rata-rata kan yang takbiran coba Idul Fitri Adha yang meramaikan, mohon maaf, yang tua-tua apa anak-anak kira-kira? Anak-anak. Takbiran sekata-katanya ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namanya anak-anak. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dia kan salah. Tapi nggak ngapa-ngapa. Arti nggak ngapa maksudnya biarkan semangat. Cuma pas mereka begitu kita megang mic. Dengerin dia adik, dengerin. Nih, dengerin bapak nih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan diusir, biarin aja. Tanpa mereka sepi masjidnya tuh. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jadi bukan wakbar deh, akbar. Bukan ilham, hilham. Gitu dikasih tahu. Kalau walillahil hamd salah, tapi walillahil hamd. Jadi bukan ilham, hilham. Kalau ilham, bocah cengir no ilham. Ini takbiratul ihram rukun permulaan ya, balik lagi takbiratul ihram. Nanti ada takbir sunnah, namun takbir intiqam. Apa tak perpindahan dari berdiri ke ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Itu takbir juga, namanya takbir intiqam. Yang beda tasmi' doang. Sami'allahu liman hamidah. Dari i'tidal ke sujud, Allahu akbar, takbir namanya intiqal. Dari sujud ke duduk antara dua sujud, Allahu akbar. Sujud lagi, Allahu akbar. Sujud ke berdiri, Allahu akbar. Nah, panjang Allahnya itu khusus dalam salat itu adalah 7 alif. 7 alif sama dengan 14 harokat. Kayak lihat tadi Allahu Akbar, panjang tuh gak apa-apa. Kalau dalam baca Quran kan matobi cuma 2 harokat. Ini dalam salat 7 alif 14 harokat. Makanya niat yang tadi ya jangan lebih dari panjang takbirnya. Makanya yang sekedar sah cukup salat subuh. Allah, saya kan salat fardu subuh menjadi makmum akbar. Itu gak terlalu panjang. Karena kalau mau komplit, karena belum terbiasa,
jadi Allah. Kan niat berbarengan takbiratul ihram tadi. Kalau terlalu panjang akhirnya dia Allah. Itu lebih dari 14 harokat akhirnya. Maka cukup Allah, saya lihat sholat fardu subuh menjadi makmum akbar. Tapi kalau yang belum terbiasa, Allah, saya niat sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Taala, kan panjang di hati itu. Kalau belum terbiasa, gitu. Nah, ini rukun berikutnya adalah takbiratul ihram. Inilah kita bahas baru 3 rukun dulu. Ada pertanyaan dipersilakan. Ini masih banyak rukunnya nih, masih banyak.